Sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem jaringan komputer, terus perangkat keras jaringan komputer, jenis-jenisnya, kemudian ada juga topologi jaringan komputer. Untuk pembelajaran sekarang dan materi sekarang kita akan membahas bab 3, yaitu tentang kecepatan akses dan perangkat keras, atau disebut juga dengan kecepatan akses data. Oke. Untuk kecepatan akses data ini kita membahas dulu tentang kompetensi dasar, materi pokok, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran. Oke, untuk kompetensi dasar kita lihat ada 3.1 sampai dengan 4.1 ya. 3.1 kita akan mengenal ukuran kecepatan akses internet. 4.1 mengidentifikasi berbagai perangkat keras yang digunakan dalam mengakses internet. Oke. Kemudian untuk materi pokok, yang pertama mengenai kecepatan transfer data, terus yang kedua kecepatan akses internet, dan yang ketiga menghitung kecepatan akses internet. Oke. Kemudian tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran atau indikatornya ya. Yang pertama, siswa dan siswi semuanya harus mampu mengidentifikasi perangkat keras beserta fungsinya untuk keperluan akses internet. Yang kedua, mampu mengidentifikasi peralatan beserta fungsinya untuk keperluan akses internet. Terus yang ketiga, mengidentifikasi fungsi dan perangkat yang digunakan untuk mengakses internet. Oke, itu indikator. Nah, sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran. Oke, kita klik materi ini. Nah, untuk materi A, kita membahas tentang kecepatan akses data. Oke. Ketika siswa dan siswi semuanya sedang mengakses internet, katakanlah mengakses internet itu dari handphone, gadget, laptop, ataupun komputer di rumah, ada kecepatan akses itu internetnya kurang baik, maka akan berpengaruh saat kita mengupload atau mendownload sebuah file. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut, maka dibutuhkanlah yang namanya kecepatan akses internet. Untuk materi sekarang kita akan membahas tentang kecepatan akses internet tersebut dan unsur-unsur atau faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan dari akses internet. Oke. Nah, dalam komputer dikenal satuan bit. Bit itu disebut juga dengan binary digit atau angka biner. Jadi, satu bit sama dengan satu karakter atau huruf dalam bilangan biner ya. Oke. Misalkan dalam jaringan komputer kita mengirimkan paket-paket data dari satu komputer ke komputer lainnya. Jadi kecepatan transfer data bisa juga kita sebut sebagai banyaknya paket data yang dapat dikirim atau diterima oleh komputer dari setiap satuan waktu. Oke. Kecepatan transfer data itu disebut dengan BPS atau singkatan dari bit per second. Nah, untuk keterangannya, satu bit itu sama dengan 8 bit atau disebut juga dengan satu karakter. Oke, paham?
dalam komputer ada 3 istilah. Ada namanya kilobyte, megabyte, dan gigabyte. Oke. Untuk secara umum kita jelaskan di sini. Untuk 1 byte sama dengan 1 karakter. Oke. Untuk 1 kilobyte sama dengan 1000 bits. Oke, atau 1000 bps. 1 megabyte sama dengan 1048 bytes, dan 1 gigabyte sama dengan 10.000 bytes. Oke, berarti angka yang tertinggi adalah gigabyte. Kemudian penjelasan lain, ini contoh dari kilobyte, megabyte, dan gigabyte. Oke, kita ambil sebuah contoh. Misalkan, jika kecepatan suatu modem adalah 28.000 bps atau bit per second, berarti modem tersebut dapat melewatkan data sebanyak. Jadi, cara menghitungnya, 28.000 itu dibagi 10. Oke. Berarti itulah kecepatan dari akses suatu modem. Itu contoh penjelasannya. Itu mengenai tentang kecepatan akses data. Kemudian next. Oke. Untuk yang B, kita membahas tentang kecepatan akses internet. Oke. Untuk perkembangan teknologi sekarang, apalagi teknologi komputer ya, memungkinkan kita dapat menghubungkan komputer kita dengan internet melalui berbagai cara. Adapun beberapa pilihan itu ada berbagai macam cara ya. Kita lihat di sini ada 8. Oke, 8 cara. Mulai dari koneksi dial-up, ADSL, GPRS, 3G, wireless, Wi-Fi Pro, LAN, dan TV kabel. Oke. Untuk minggu besok, Bapak akan menjelaskan satu persatu dari kegunaan kecepatan akses internet tersebut. Sekarang cukupkan sampai di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.